Kangen terhadap cucunya yang tidak mudik, sepasang kakek nenek nyasar berjalan kaki menelusuri tol Cisumdawu di Sumedang, Jawa Barat. Ya, pemirsa, petugas kepolisian yang sedang mengamankan arus balik langsung menyelamatkan keduanya. Petugas kepolisian lalu lintas Polres Sumedang, Jawa Barat dikagetkan dengan adanya sejoli lansia yang sedang berjalan menyusuri ruas tol Cisumdawu. Petugas berlari menghampiri keduanya, tepatnya di kawasan Karapia, Kecamatan Sumedang Utara. Polisi langsung menghampiri pasangan ini dan mengarahkan jalan yang bisa dilewati pejalan kaki. Pasangan lansia nyasar jalan kaki ke jalan tol ini pun viral di media sosial. Balik ke mana Bapak teh? Cisugan, Tekan Raya. Kaci Sugan, paling itu itunya. Tadi mau laya angkot. Ya, mana? Pilih abot kalau dia menyalakan atunya. Beliau itu bertujuan akan pulang ke Rancakalong sehabis menjenguk anak cucunya di Jatinurip, dan kemudian kami berupaya untuk mengantarkan kedua orang tua tersebut menuju ke tempat tujuannya ke Rancakalong. Tadi nyasarnya ke arah mana kemarin? Tadi beliau itu masuk ke arah gerbang tol. Yang kebetulan gerbang tol kan diperuntukkan hanya untuk roda 4 dan roda 6 dan sebagainya, tidak untuk pejalan kaki maupun roda 2. Sehingga kami mengejar, memperingatkan, dan kami mengarahkan kedua orang tua tersebut untuk diarahkan pulang ke rumahnya. Diketahui kakek nenek ini bernama Ojo Sujono 77 tahun dan Halimah 75 tahun. Beralamat di Jatinurip, Kecamatan Sumedang Utara. Menurut petugas yang menolong sepasang suami istri lanjut usia ini, mereka akan menengok cucunya di Kecamatan Rancakalong dengan berjalan kaki sejauh 25 km karena tidak punya ongkos. Dari Sumedang, Jawa Barat, Dewan Heva, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, akhir kuartal 1 sebagian perusahaan mengeluarkan laporan kinerja selama 4 bulan pertama di tahun 2023. Tak terkecuali perusahaan yang bergerak di sektor perbankan yang mencetak kenaikan laba dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk mencatat laba sebesar 15,56 triliun rupiah di kuartal 1 2023 secara konsolidasi. Angka ini meningkat 27,37% dibandingkan periode yang sama pada BRI tahun lalu. Direktur Utama BRI Sunarso menyebut pencapaian laba di tahun ini tidak lepas dari komitmen BRI menciptakan value secara konsisten yang fokus pada segmen UMKM. Dari sisi penyaluran kredit, total realisasi kredit BRI mencapai 1.180,12 triliun rupiah hingga akhir Maret 2023. Porsi penyaluran kredit terbesar masih didominasi oleh segmen UMKM, yakni sebesar 83,86% atau setara dengan 989,64 triliun rupiah. Apabila dirinci, kredit UMKM yang telah dikucurkan BRI sebesar 989,64 triliun rupiah, sedangkan kredit non-UMKM yang digelontorkan senilai 190,48 triliun rupiah pada kuartal 1 2023. Dengan penyaluran kredit tersebut, BRI mencatatkan total aset sebesar 1.822,97 triliun rupiah. Hal ini meningkat 10,46%. Hingga akhir kuartal 1 2023, BRI Group berhasil mencetak laba sebesar 15,56 triliun atau tumbuh 27,37% secara tahunan. Ya. Dari sisi aset, BRI Group mencatatkan pertumbuhan aset sebesar 10,6% year on year menjadi 1.822,97 triliun rupiah. Dan pencapaian ini tidak lepas dari komitmen BRI yang mampu menciptakan value secara konsisten dengan fokus tumbuh pada segmen UMKM dengan pengelolaan risk management yang baik.
Di sisi penghimpunan dana, BRI mencatat DPK senilai 1.255,45 triliun rupiah, meningkat 11,45% dibandingkan tahun sebelumnya. Komposisi dana masyarakat oleh dana murah atau KASA yang mencapai 64,53% dari total DPK BRI. Dari Jakarta, Nisa Sahib, Suryalis Santoso, iNews melaporkan. Pemirsa, DPD Partai Persatuan Indonesia Kota Serang menggelar rapat konsolidasi serta mengumpulkan berkas bakal calon legislatif untuk diserahkan kepada KPU Kota Serang. Ya, sementara itu pemirsa, DPD RPA Partai Perindo Kota Medan memberikan pendampingan kepada korban kekerasan seksual. Dalam upayanya mencapai target perolehan suara pada pemilu 2024, pengurus dan kader DPD Perindo Kota Serang menggelar rapat konsolidasi. Pengurus juga mengumpulkan berkas bakal calon legislatif tiap dapil wilayah Kota Serang untuk pendaftaran bacalek pada 1 hingga 14 Mei nanti. Kita fokuskan pada persiapan persyaratan bakal calon yang akan diajukan kepada KPU agar semua bakal calon dapat mempersiapkan semaksimal mungkin agar tidak ada kekurangan ketika kita Partai Perindo Kota Serang mendaftarkan bacaleknya ke KPU Kota Serang. Sementara itu, DPD Relawan Perempuan dan Anak Partai Perindo Kota Medan mengawal kasus pencabulan anak di bawah umur ke Polrestabes Medan. Saat ini korban mengalami trauma berat akibat kekerasan seksual yang dialaminya. Sudah kita lakukan pelaporan, sudah diterima, dan penyidiknya sudah ada. Nah, ini harapan kita, agar penyidiknya bekerja dan menangkap pelaku kekerasan seksual ini. RPA Partai Perindo berharap Polrestabes Medan segera menangkap pelaku kekerasan yang menimpa gadis berumur 10 tahun di Kota Deli Serdang, Sumatera Utara ini. Tim Liputan iNews melaporkan.